Dendam Mbah Ijah yang anaknya dibakar karena fitnah. Seperti apa cerita lengkapnya? Tonton sampai selesai. Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di ujung kampung, di sebuah rumah kayu yang sudah miring dimakan usia, Mbah Ijah duduk di teras sambil membersihkan jagung. Sarman, anaknya, baru saja pulang dari sawah. Bajunya basah keringat, wajahnya penuh debu. Ia meletakkan pacul di samping pintu, tanpa banyak bicara lalu duduk di pojokan. Begitulah Sarman sehari-hari. Orangnya memang jarang ngomong. "Minum dulu, Sar," kata Mbah Ijah sambil menyodorkan gelas. Sarman cuma mengangguk pelan, lalu meminum air itu sampai habis. Sejak dulu hidup mereka sederhana. Tiap pagi Mbah Ijah jualan sayur keliling, sore bantu-bantu di kebun tetangga. Sarman kerja serabutan, kadang ikut tandur padi, kadang bantu angkat karung di gudang. Rumah mereka kecil, hanya 2 kamar, 1 dapur dan 1 ruang tamu. Orang-orang sebenarnya sudah lama memandang rendah keluarga itu. Soalnya Mbah Ijah cuma punya 1 anak, dan Sarman dianggap aneh karena selalu diam. Banyak yang suka bisik-bisik di belakang, bilang Sarman kurang waras atau bawa sial. Beberapa minggu terakhir, kampung mulai heboh. Lumbung padi milik kepala dusun kebakar malam-malam. Api besar membakar setengah isinya sebelum warga berhasil memadamkan. Berkarung-karung gabah hangus jadi arang. Orang-orang bilang itu ulah maling yang gak becus. Awalnya warga cuma ribut soal siapa pelakunya. Ada yang bilang orang luar, ada yang curiga sama pemuda-pemuda kampung. Tapi entah siapa yang mulai, tiba-tiba nama Sarman ikut disebut. "Lah, kemarin aku lihat dia jalan malam-malam deket lumbung itu," kata salah satu ibu di warung. Iya, orangnya juga jarang ngomong, matanya suka aneh," sahut yang lain. "Udah lama aku gak srek sama anak itu, dari dulu kelihatan mencurigakan," timpar yang lain lagi. Dari mulut ke mulut gosip itu tambah besar. Orang-orang mulai yakin Sarman yang nyurut api di lumbung. Padahal malam kebakaran itu, Sarman tidur di rumah. Cuma siapa yang mau percaya sama Mbak Ijah? Suatu sore, saat Mbak Ijah sedang menyapu halaman, 2 ibu lewat sambil membawa rantang untuk kenduri di rumah kepala dusun. Mereka sengaja ngomong keras-keras. "Jangan sampai maling ikut makan kenduri. Najis nanti makanannya," kata salah satu sambil melirik ke arah Mbak Ijah. "Yah, kalau nggak punya malu ya tetap aja dateng. Padahal udah bikin orang rugi besar," jawab satunya sambil cekikikan. Mbak Ijah cuma berhenti menyapu. Napasnya berat, matanya memerah, tapi dia nggak bilang apa-apa. Dalam hati sebenarnya dia ingin teriak, ingin bilang anaknya nggak salah, tapi percuma, orang-orang nggak bakal dengar. Malam itu, di rumah kepala dusun, semua warga berkumpul untuk kenduri selamatan. Bau wangi tumpeng memenuhi ruangan. Kursi-kursi plastik penuh. Mbah Ijah datang dengan membawa sepiring sayur lodeh. Sarman berjalan pelan di belakangnya sambil membawa kendi isi air putih. Begitu mereka masuk ke halaman, bisik-bisik langsung terdengar. Beberapa anak kecil yang sedang main berhenti, menatap mereka seolah melihat hantu. Para ibu-ibu saling senggol, pandangan mereka tajam. Malingnya datang juga tuh," bisik seseorang di pojokan. "Iya, ngapain kesini? Gak malu apa?" sambung yang lain. "Kalau nggak diusir nanti makanannya kotor," celutuk seorang bapak yang berdiri dekat pintu. Mbah Ijah pura-pura nggak dengar. Dia meletakkan piring lodehnya di meja saji, lalu duduk di lantai paling belakang. Sarman ikut duduk di sebelahnya, punggungnya bersandar ke dinding, matanya kosong. Baru beberapa menit, seorang ibu dengan daster merah mendekat dan berbicara dengan nada tinggi. "Bah, maaf ya, kami semua di sini lagi prihatin karena ada maling yang bikin dusun rugi besar. Jadi tolong kalau merasa dirinya itu, ya jangan ikut makan di sini." Mbak Ijah mendongak. "Maksudnya apa, Bu?" "Saya ini datang bawa doa, bawa makanan, bukan bawa masalah. Masalahnya itu sudah dibikin duluan sama anakmu. Jangan pura-pura nggak ngerti. Malam itu dia yang keluyuran kan? Semua orang lihat." Beberapa orang lain ikut berdiri. Suasana mendadak panas. Kepala dusun yang tadinya duduk diam akhirnya berkata pelan, "Bah, mending sampean pulang aja dulu, biar nggak bikin keributan. Kita semua juga butuh tenang." Mbak Ijah memandang satu-satu wajah yang menatapnya dengan benci. Dadanya sesak, bibirnya bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri sambil meraih tangan Sarman. "Ayo Sar,
"Nggak usah lama-lama di sini, orang sudah pada buta," gumamnya. Mereka keluar dari rumah itu dengan langkah pelan. Suara orang-orang masih terdengar di belakang, menertawakan, mencemooh, menyumpahi. Sarman tetap diam saja, hanya menatap tanah sambil menggenggam ujung baju ibunya. Sampai di rumah, Mbah Ijah menutup pintu rapat-rapat. Tangannya gemetar saat mengaitkan grendel. Sarman duduk di pojok kamar, punggungnya bersandar ke dinding. Matanya kosong. Di luar, suara orang-orang masih ramai, ada yang teriak-teriak, ada yang bilang mau lapor polisi besok. Mbah Ijah duduk di kursi bambu, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Air matanya menetes tapi tak bersuara. Dalam hati dia berkata sendiri, "Gusti, apa salah kami sampai dihina begini? Anak saya bukan pencuri, bukan pembakar, tapi semua sudah terlanjur percaya sama fitnah." Angin malam masuk dari sela jendela, membawa suara-suara gosip yang semakin tajam menusuk telinga. Sarman memandang ibunya dari dalam kamar, matanya berkaca-kaca tapi tetap nak mengucap apa-apa. Malam itu, rumah Mbak Ijah terasa lebih dingin dan sunyi daripada biasanya. Padahal, di luar, kampung masih ribut dengan cerita tentang maling yang belum ketahuan. Dan entah kenapa semua orang yakin maling itu adalah Sarman. Semenjak kenduri malam itu, gosip soal Sarman makin menjadi-jadi. Siang malam warga ngomongin hal yang sama, seolah udah nggak ada topik lain. Di warung, di sawah, bahkan di masjid pun bisikan-bisikan soal maling lumbung itu terus terdengar. "Semalam aku lihat sendiri loh, dia bawa obor, jalannya cepet ke arah lumbung," kata seorang laki-laki paruh baya yang dikenal suka minum di pos ronda. Suaranya keras, sengaja biar semua dengar. Padahal orang-orang tahu dia suka bohong. Tapi entah kenapa, kali ini semua percaya. Bahkan kepala dusun juga ikut mengangguk-ngangguk waktu mendengar ceritanya. "Berarti jelas sudah ya?" celetuk seorang pemuda sambil mengepalkan tangan. "Kalau nggak dihukum sekarang, besok-besok dia bakar rumah kita satu-satu." Menjelang maghrib, beberapa laki-laki mulai berkumpul di ujung jalan. Mereka bawa parang, bambu, dan botol minyak tanah. Ada juga yang bawa obor, padahal belum gelap benar. Wajah-wajah mereka tegang, ada juga yang kelihatan semangat seperti mau nonton tontonan. "Sekarang kita beresin, biar nggak jadi penyakit di kampung ini," kata salah satu yang berdiri paling depan. Sarman dan Mbak Ijah malam itu sudah di dalam rumah. Mbah Ijah sedang melipat pakaian, Sarman duduk di lantai, matanya melirik-lirik keluar lewat celah dinding. Suara orang ramai mulai terdengar mendekat. Suara sandal dan langkah kaki bercampur dengan teriakan, "Maling, keluar kau!" Mbah Ijah terkejut, menjatuhkan baju-baju yang sedang dilipat. Sarman hanya diam, wajahnya pucat. Tiba-tiba pintu depan digedor keras. "Mbah Ijah, buka pintunya! Jangan sembunyikan anakmu lagi!" Mbak Ijah berdiri di depan pintu, badannya gemetar. Dengan suara serak, dia menjawab, "Anak saya enggak salah. Pulang saja semua, jangan bikin dosa." Tapi warga tidak peduli. Pintu didobrak sampai engselnya copot, suara kayu patah mengagetkan mereka berdua. Beberapa laki-laki langsung masuk, menarik tangan Sarman yang duduk diam di sudut. "Lepas, jangan sentuh anak saya!" teriak Mbak Ijah sambil menarik baju salah satu laki-laki itu. Tapi tangannya ditepis hingga ia terjatuh terduduk di lantai. Sarman berdiri, masih diam saja. Dua orang memegangi kedua lengannya, menyeretnya keluar. Begitu mereka sampai di halaman rumah, warga sudah berkerumun. Obor menyala-nyala, asapnya membuat mata perih. Beberapa orang memukul-mukul bambu ke tanah, membuat suara keras. Anak-anak kecil bersembunyi di belakang punggung ibunya. Sarman didorong ke tanah. Kepalanya membentur batu. Darah mengalir dari pelipisnya. "Maling!" teriak seseorang sambil menendang perutnya. "Bakar saja sekarang, biar kapok!" sahut yang lain. Mbak Ijah merangkak keluar, memeluk kaki salah satu laki-laki yang berdiri paling dekat. "Ampun nak, jangan, anak saya enggak salah," isaknya. "Punya bukti?" bentak laki-laki itu, mendorong Mbak Ijah hingga terjerembab di tanah. Sarman berusaha bangkit, tapi beberapa orang sudah memegangi bahunya, memukulinya bertubi-tubi. Suara tulang beradu dengan kayu terdengar jelas.
Tubuhnya terhuyung-huyung, darah membasahi bajunya. Botol minyak tanah diangkat tinggi-tinggi, lalu disiramkan ke tubuh Sarman. Bau menyengat langsung tercium. Beberapa orang mundur sedikit, tapi sorak-sorai makin keras. Mumpung malam ini belum hujan, bakar sekarang juga. Api dari obor didekatkan ke baju Sarman yang sudah basah minyak. Dalam sekejap, api menjalar cepat. Suara letupan kecil terdengar saat api mengenai kulitnya. Sarman berteriak keras untuk pertama kalinya malam itu. Tubuhnya menggeliat-geliat di tanah, sementara orang-orang hanya menonton. Sebagian malah tertawa, sebagian lagi pura-pura mengenduk, tapi tetap tidak menghentikan. Mbah Ijah menjerit histeris, mencoba memadamkan api dengan kedua tangannya. Tapi salah satu warga menariknya menjauh. Api makin besar, membakar seluruh tubuh Sarman sampai tubuhnya tak bisa dikenali lagi. Beberapa orang menutup hidungnya karena bau daging terbakar yang menyengat. Sebagian lain malah menyiramkan sisa minyak tanah ke tanah di sekitar tubuh Sarman, supaya api cepat padam setelah puas membakar. Ketika tubuh itu sudah diam, hanya menyisakan asap tipis dan bara, warga satu persatu mundur. Suara mereka pelan-pelan mereda, hanya bisik-bisik yang tersisa. Tak ada yang berani menatap Mbah Ijah lagi. Mbah Ijah masih terduduk di tanah, wajahnya basah air mata dan debu. Nafasnya tersenggal-senggal, matanya kosong. Ia sempat berusaha merangkak mendekati sisa tubuh anaknya, tapi tubuhnya lemas dan akhirnya roboh di samping abu hitam yang masih hangat. Beberapa orang mencoba membopongnya ke teras rumah, tapi ia sudah tidak sadar lagi. Wajahnya tetap menoleh ke arah tumpukan abu itu. Bibirnya bergetar meski tak ada suara keluar. Malam itu kampung menjadi sepi setelah warga bubar. Hanya sisa bau hangus yang masih menusuk hidung. Abu masih mengepul pelan di halaman rumah Mbah Ijah, menyisakan pemandangan yang sulit dilupakan siapapun yang melihatnya. Di sudut kampung, seseorang berbisik pelan. "Ya sudah, selesai. Besok tinggal dikubur saja abunya. Biar jadi pelajaran buat yang lain." Tak ada yang menjawab. Mereka hanya diam, menatap tanah, lalu satu persatu pulang sambil membawa obor yang apinya hampir padam. Pagi-pagi sekali, ayam kampung sudah berkokok. Matahari baru saja muncul, tetapi halaman rumah Mbah Ijah masih penuh asap tipis dan bau hangus yang menyengat. Di tanah yang gosong itu masih terlihat abu hitam yang menumpuk di satu titik. Orang-orang mulai berdatangan lagi. Sebagian membawa cangkul, sebagian hanya berdiri menonton dari jauh. Tak ada yang berani membuka suara. Suasana pagi itu canggung sekali. Kepala dusun datang paling akhir dengan wajah kusut dan langkah berat. Mbah Ijah sudah duduk di tanah sejak sebelum subuh. Mukanya kusam, rambutnya berantakan, kedua tangannya hitam karena abu. Di depannya ada tulang-tulang kecil yang berserakan di antara abu, belum dipungut. Sesekali ia meraih satu-satu dengan jari gemetarnya, lalu meletakkannya pelan di atas sobekan kain bekas. Seorang ibu yang berdiri di pinggir halaman mencoba bicara. "Mbah, biar kami saja yang beresin. Sampean istirahat dulu." Tapi Mbah Ijah hanya menggeleng. Matanya tetap tertuju ke tanah, tak menjawab apa-apa. Jarinya terus bergerak memunguti pecahan tulang, kadang bahkan membolak-balik abu untuk memastikan tak ada yang tertinggal. Kepala dusun mendekat, berdeham sebentar. "Bah, ini kita kubur saja cepat ya, biar nggak lama-lama. Kasihan juga kalau kelamaan di sini." Mbah Ijah tidak merespons. Ia hanya berhenti sebentar, lalu menarik napas panjang. Dengan pelan, ia menyerahkan kain berisi potongan tulang itu ke tangan kepala dusun. "Tolong, jangan dibuang. Kuburkan baik-baik," katanya lirih. Beberapa lelaki mulai menggali lubang di pojok kebun samping rumah. Tanah di situ lembek, mudah digali. Tidak ada yang membawa papan nisan, tidak ada tikar atau kain kafan. Hanya sebuah lubang selebar 1 meter, sedalam pinggang orang dewasa. Saat lubang sudah siap, kepala dusun sendiri yang membawa bungkusan kain berisi abu dan tulang itu.
Ia meletakkannya di dasar lubang, lalu mundur sambil melirik sekilas ke arah Mbah Ijah. Tak ada doa, tak ada tahlilan, semua hanya berdiri diam, menunduk, seolah ingin cepat-cepat selesai. Seorang pemuda menimbun tanah dengan cepat. Suara cangkul-muncangkul tanah jadi satu-satunya suara yang terdengar. Ketika tanah sudah rata lagi, mereka hanya menancapkan sebatang bambu di akasnya sebagai tanda. "Sudah, Mbah, sudah selesai," kata kepala dusun. Mbah Ijah berjalan pelan mendekat. Ia jongkok di samping gundukan tanah itu, menepuk-nepuk tanah dengan telapak tangan yang kotor. Bibirnya bergetar tetapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya diam cukup lama sebelum akhirnya berdiri lagi dan berjalan ke rumah tanpa melihat siapa-siapa. Warga satu persatu pergi begitu saja setelah itu. Ada yang buru-buru kembali ke sawah, ada yang kembali ke warung. Tak ada yang menoleh lagi ke halaman rumah Mbah Ijah. Kepala dusun sempat melirik ke pintu rumahnya, tapi akhirnya juga pergi tanpa bicara lagi. Di dalam rumah, Mbah Ijah duduk di sudut ruangan. Ia memandang kosong ke lantai. Tangannya masih hitam, bajunya belum diganti sejak malam sebelumnya. Piring-piring kotor masih menumpuk di meja. Air di kendi sudah habis, tapi ia tidak bergerak. Beberapa ibu sore itu datang membawa bungkusan makanan, mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Mereka mengintip dari celah jendela melihat Mbah Ijah tetap duduk di pojok, tak bergeming. Salah satu dari mereka meletakkan bungkusan di teras, lalu pergi. Hari-hari berikutnya pun begitu. Pagi, siang, sampai malam, rumah itu tetap sepi. Pintu selalu tertutup, jendela jarang terbuka. Kadang terdengar suara batuk pelan dari dalam, kadang hanya suara kursi bergeser. Orang-orang yang lewat hanya berani mengintip sebentar, lalu cepat-cepat melangkah pergi. Beberapa anak kecil kadang iseng melempar kerikil ke atap rumah, tapi segera dimarahi ibunya. "Jangan kurang ajar, sudah cukup kemarin itu." Begitu biasanya teguran mereka. Di dapur ada panci berisi nasi basi yang sudah berbintik hitam. Sayur di tungku sudah mengering, air di kendi tak pernah terisi lagi. Tapi Mbah Ijah tetap saja duduk. Kadang pindah ke sudut lain, kadang menatap keluar lewat celah pintu. Suatu sore kepala dusun datang lagi. Mengetuk pelan, "Mbah, saya masuk ya?" katanya dari luar. Tak ada jawaban. Ia akhirnya mendorong pintu, melihat Mbah Ijah sedang duduk di lantai dengan dagu bertumpu di lutut. "Mbah, saya cuma mau bilang, kalau butuh apa-apa, tinggal ngomong. Jangan didiamin gini. Kasihan kalau sakit sendirian." Mbah Ijah hanya menoleh sebentar, lalu memalingkan wajah lagi. Kepala dusun menghela napas, lalu keluar tanpa berkata-kata lagi. Setelah itu, tak ada lagi yang datang. Warga berhenti menawarkan bantuan. Mereka hanya lewat sambil menunduk, pura-pura tidak melihat rumah yang makin kusam itu. Tiap malam, lampu rumah Mbah Ijah hanya menyala sebentar lalu mati. Kadang, warga yang rumahnya dekat mengaku mendengar suara kursi diseret pelan-pelan atau suara gelas jatuh dari dapur. Tapi tak ada yang berani mengecek. Waktu berjalan pelan, 2 minggu berlalu, rumput liar mulai tumbuh di halaman, ranting kering berserakan di atap, dan pintu rumah itu tetap tertutup rapat. Bagi warga, semuanya sudah selesai. Bagi Mbah Ijah, semuanya baru saja memulai. Sudah 7 malam berlalu sejak warga mengubur Abu Sarman di pojok kebun. Warga kampung pelan-pelan kembali ke rutinitasnya, meski masih ada yang suka bisik-bisik kalau lewat rumah Mbah Ijah. Tapi rumah itu tetap sunyi. Seharian ini, Mbah Ijah tidak tampak di teras, pintu dan jendela tetap rapat. Sore tadi ada anak kecil melihat dari celah. Mbah Ijah sedang duduk di lantai sambil menatap kendi tua yang diletakkan di depannya.
Anak itu cepat-cepat pergi, takut ketahuan. Menjelang maghrib, beberapa warga di pos ronda sempat melihat Mbah Ija keluar rumah. Bajunya lusuh, rambutnya tergerai, di tangannya ada buntalan kain. Tak ada yang berani menyapa. Dia berjalan pelan melewati jalan tanah, menuju ke arah hutan kecil di ujung kampung. "Dia mau ngapain malam-malam begitu?" bisik salah satu pemuda. "Udah, diam aja. Urusan dia. Jangan ikut campur," jawab temannya sambil menahan napas. Langit malam itu mendung, bulan kadang-kadang muncul di balik awan. Mbah Ija terus melangkah tanpa suara. Sendal jepitnya menapak di tanah becek, suara serangga dan kodok terdengar semakin keras, makin jauh ia melangkah dari kampung. Begitu sampai di hutan kecil, ia berhenti di sebuah pohon besar dekat sungai. Tempat itu memang sudah lama jarang dipakai orang. Dulu warga suka ambil air di situ. Tapi sejak ada sumur-sumur baru di kampung, tempat itu jadi sepi. Mbah Ija membuka buntalan kain. Isinya kendi kecil, seikat dupa, dan sebilah pisau kecil yang sudah berkarat. Ia meletakkan kendi di tanah, menusuk-nusuk tanah dengan ujung pisau, lalu duduk di tanah dengan napas berat. Pelan-pelan ia menyalakan dupa itu. Asap putih tipis mulai naik, baunya menusuk hidung. Mbah Ija menarik napas panjang, lalu menghembuskan pelan seperti menahan marah yang dari tadi ia simpan. Dengan tangan gemetar, ia mengiris ujung jarinya dengan pisau. Darahnya menetes ke tanah bercampur dengan abu dupa yang jatuh. Ia lalu menuliskan sesuatu di tanah dengan darah itu sambil sesekali mengusap matanya yang panas. "Ini buat Sarman," gumamnya pelan. Kedua tangannya menekan tanah keras-keras, matanya mendongak ke bulan yang mengintip di balik awan. Suaranya pelan tapi jelas. "Siapapun yang ikut bakar darah dagingku, siapapun yang ikut injak harga diriku, anak-anak mereka akan jadi gantinya. Aku gak minta banyak, aku cuma minta mereka ngerasain apa yang aku rasain malam itu." Kendi kecil di depannya ia buka tutupnya, lalu ditaruh di tengah lingkaran abu dupa. Ia mengetuk-ketuk mulut kendi dengan jarinya, seperti memberi tanda pada sesuatu yang tak terlihat. "Dengar aku, ambil mereka satu-satu. Jangan lebih cepat, jangan lebih lambat. Aku cuma mau mereka tahu rasanya kehilangan." Begitu selesai berbicara, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon-pohon di sekitar bergoyang, ranting-ranting berderak keras. Dupa yang tinggal separuh padam tertiup angin. Asapnya menyebar cepat dan lenyap di udara. Dari arah sungai, Mbah Ija mendengar suara seperti kaki-kaki kecil berlari-lari di atas batu. Lalu terdengar suara anak kecil menangis lirih, padahal tak ada siapa-siapa. Suara itu makin jelas, kadang seperti panggilan, kadang seperti bisikan. Mbah Ija meremas ujung bajunya, menoleh ke arah sungai, tapi airnya hanya beriak pelan. Wajahnya tetap dingin, hanya matanya berkaca-kaca. Ia meraih kendi itu lagi, menutupnya rapat, lalu berdiri sambil membawa semua barang bawaannya. Langkahnya berat waktu kembali ke arah kampung. Di belakang, suara tangisan itu masih terdengar samar-samar, makin lama makin pelan, sampai akhirnya hilang sama sekali. Begitu sampai di batas kampung, beberapa orang yang masih nongkrong di pos ronda buru-buru pura-pura sibuk. Mereka hanya melirik sekilas lalu menunduk lagi. Mbah Ija tidak melihat ke arah mereka. Dia terus berjalan ke rumah, membuka pintu pelan lalu menutupnya tanpa suara. Di rumahnya, ia meletakkan kendi itu di sudut ruangan. Lalu ia duduk lagi di lantai, memandanginya lama sekali, sampai matanya berat dan ia terlelap dengan punggung bersandar ke dinding. Malam itu, warga yang rumahnya dekat kuburan Sarman mengaku mendengar suara aneh. Awalnya seperti suara kaki kecil berlari-lari di antara ilalang. Lalu suara anak menangis, kadang diselingi cekikikan pelan. Mereka pikir cuma perasaan, tapi suara itu terdengar lagi saat jam hampir tengah malam. Seorang laki-laki nekat keluar rumah buat memastikan. Tapi begitu sampai di dekat kuburan, ia malah lari tunggang langgang balik ke rumah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi bajunya. Ia bilang melihat bayangan anak kecil duduk di atas gundukan tanah kuburan, badannya hitam seperti arang.
Besok paginya, kabar itu sudah menyebar kemana-mana. Tapi tak ada yang berani datang ke rumah Mbah Ijah untuk menanyakan apa-apa. Semua memilih diam dan pura-pura tak tahu. Di dalam rumahnya, Mbah Ijah duduk lagi di dekat kendi itu. Jemarinya menelusuri goresan-goresan darah yang sudah mengering di permukaan tanah semalam. Matanya masih merah, tapi sudah tak ada air mata yang keluar. Belum selesai, bisiknya pelan. Belum selesai. Pagi itu, kampung mendadak ramai. Di rumah Pak Sarno, orang-orang berkerumun di teras sambil berbisik-bisik. Di dalam, istrinya menangis meraung-raung. Anak laki-laki mereka yang baru berumur 7 tahun ditemukan sudah kaku di kasur. Matanya terbuka, mulutnya terbuka, wajahnya pucat seperti habis ketakutan. Kata ibunya, semalam anak itu demam tinggi. Badannya panas sekali, sampai-sampai air kompresan langsung kering. Dikasih obat nggak mempan, dibawa ke dukun juga nggak sempat karena tengah malam. Waktu azan subuh, napasnya sudah berhenti. Warga mulai membicarakan itu. Loh, kok mendadak? Padahal kemarin sore masih main sama anak-anak, bisik salah satu. Iya, aneh. Katanya semalam ngoceh-ngoceh, katanya kepanasan. Teriak-teriak minta tolong. Jawab yang lain sambil gelisah. Sampai siang, rumah itu tetap ramai. Tapi tak seorang pun berani menyebut apa-apa. Padahal semua orang tahu kalau Pak Sarno termasuk yang paling bersemangat waktu ikut menyeret Sarman dari rumahnya malam itu. Belum habis kabar itu, 3 hari kemudian giliran rumah Pak Karyo yang bikin geger. Anak perempuan Pak Karyo ditemukan terbakar di dapur. Api cepat padam karena ketahuan tetangga, tapi anak itu sudah tak tertolong. Badan hangus setengah, rambutnya habis, baunya bikin orang muntah-muntah. Kata ibunya, anak itu malam-malam bangun sendiri, masuk dapur, lalu tiba-tiba api membesar dari kompor sampai membakar bajunya. Padahal kompor belum dinyalakan siapa-siapa. Orang-orang tambah ketakutan. Mereka mulai bisik-bisik lagi. Kali ini nadanya lebih rendah, lebih hati-hati. 2 anak mati, jaraknya dekat banget. Ya Allah, jangan-jangan kutukan. Siapa lagi setelah ini? Beberapa orang mulai menyebut nama Mbah Ijah pelan-pelan. Ada yang bilang dia pasti ada hubungannya. Soalnya sejak malam dia pergi ke hutan itu, kampung jadi aneh. Ada juga yang ngaku melihat dia berdiri lama-lama di kuburan Sarman, matanya melotot kayak orang kerasukan. Tapi sampai saat itu, tak ada satupun yang berani datang ke rumahnya. Rumah itu tetap sepi, pintunya tetap tertutup, dan jendela-jendelanya jarang terbuka. Hanya kadang terlihat asap tipis keluar dari atap, tanda dia masih hidup di dalam. Di malam hari, kampung jadi makin menyeramkan. Orang-orang yang pulang dari sawah suka melihat bayangan kecil lari-lari di pematang. Suaranya seperti anak kecil menangis sambil teriak-teriak lirih. Panas! Tolong! Ada yang bilang bayangan itu muncul dekat kuburan Sarman. Kadang dia duduk di atas gundukan tanah sambil melambai-lambai. Kadang dia berdiri di pinggir jalan, tubuhnya gelap, hanya matanya yang kelihatan putih, lalu menghilang begitu didekati. Pemuda ronda yang pernah melihat itu sampai demam 2 hari karena ketakutan. Dia cerita sambil gemetar. Katanya waktu itu dia lihat jelas ada anak kecil jalan di sawah tengah malam. Kakinya gosong, jalannya pincang, badannya keluar asap. Setiap melangkah, tanah yang diinjak jadi basah kayak kena minyak. Warga makin yakin ada yang tidak beres. Tapi tak ada yang berani ngomong langsung ke Mbah Ijah. Kalau lewat rumahnya, mereka jalan cepat-cepat. Kalau ada anak kecil yang berisik dekat sana, orang tuanya langsung menarik mereka pergi. Kepala dusun sempat ngumpulin orang-orang di balai desa buat bahas itu. Kita nggak bisa diam aja. Kalau begini terus, satu-satu anak kita bisa habis. Siapa yang berani ngomong sama Mbah Ijah? Katanya sambil melirik warga. Tapi semua diam. Tak ada yang angkat tangan, bahkan Pak Sarno dan Pak Karyo yang anaknya sudah jadi korban hanya menunduk. Sejak malam-malam itu,
suasana kampung benar-benar berubah. Orang tua jadi sering melarang anak-anak keluar rumah setelah maghrib. Pintu-pintu rumah cepat ditutup, lampu-lampu dimatikan lebih awal. Di sawah, di jalan kecil, suara tangisan itu kadang masih terdengar. Kadang seperti jauh di ujung pematang, kadang seperti tepat di belakang punggung. Beberapa warga yang nekat melihat ke arah suara itu bilang mereka melihat bayangan anak kecil berlari sambil berbakar. Suaranya seperti campuran tangisan dan tawa, kadang berhenti lalu muncul lagi dari arah lain. Warga sudah tak tahu harus bagaimana. Sebagian bilang harus panggil kiai buat tolongin kampung. Sebagian lagi bilang biar saja, nanti berhenti sendiri kalau semua sudah lunas. Sementara itu rumah Mbak Ijah tetap gelap. Hanya sekali-sekali dari balik jendela terlihat sepasang mata memperhatikan jalan. Siapapun yang melihat itu langsung merinding dan buru-buru jalan tanpa menoleh lagi. Orang-orang makin yakin semua ini memang hukuman. Hukuman karena dulu mereka rame-rame bikin darah orang tua itu mendidih. Dan sekarang mereka cuma bisa menunggu. Siapa lagi yang bakal disusul suara tangisan itu? Sudah hampir 2 minggu sejak anak Pak Sarno dan anak Pak Karyo mati. Bukannya reda, suasana kampung justru makin mencekam. Hampir tiap malam, warga terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu. Awalnya pelan, lama-lama jadi keras. Kalau didiamkan, suara itu disusul suara anak kecil menangis, kadang terdengar jelas di teras. Kalau berani intip, kadang ada bayangan kecil duduk di bawah jendela sambil menangis. Kadang berdiri di halaman, diam saja. Di rumah Pak Min misalnya, tengah malam istrinya terbangun karena suara ketukan. Dia sempat buka jendela sedikit dan melihat ada 2 tangan kecil menempel di kaca. Wajahnya gosong, matanya melotot. Setelah itu mereka tak berani buka pintu sampai pagi. Di rumah Bu Rini juga begitu. Suara ketukan terdengar lama. Lalu suara anak kecil teriak-teriak, "Panas, buka, tolong." Sampai subuh, mereka sekeluarga hanya bisa meringkuk di dalam kamar. Beberapa orang yang kebetulan begadang di pos ronda juga melihat hal yang sama. Mereka bilang sempat melihat Sarman berdiri di ujung jalan. Tubuhnya hangus, kulitnya mengelupas, berdiri diam sambil menghadap ke arah kampung. Tak ada yang berani mendekat. Waktu mereka berani menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Orang-orang makin takut keluar rumah setelah gelap, bahkan yang jaga ronda pun tak ada lagi. Balai desa kosong, jalanan jadi sepi sekali. Yang paling parah menimpa keluarga Pak Budi. Dia termasuk yang paling galak waktu menyeret Sarman dari rumah. Malam itu, warga kaget melihat rumah Pak Budi terbakar besar-besaran. Api cepat membesar, menyambar atap dan dinding kayu. Warga berlarian ke sana sambil bawa ember dan air, tapi api sudah keburu melalap setengah rumah. Dari dalam terdengar suara teriak-teriak istri dan anak-anaknya. Suara mereka minta tolong, tapi pintunya sudah rubuh terbakar. Tak ada yang bisa masuk lagi. Beberapa orang hanya bisa berdiri sambil memegangi kepala, tak bisa berbuat apa-apa. Api akhirnya padam menjelang subuh, menyisakan arang dan asap hitam. Di dalam rumah mereka hanya menemukan tubuh Pak Budi, istrinya, dan 2 anak mereka sudah jadi mayat gosong. Keesokan harinya, warga tak ada yang berani ngomong banyak. Semua sibuk membersihkan sisa-sisa puing sambil menunduk. Tak ada yang berani menatap rumah Mbah Ijah, meski mereka semua yakin semua kejadian ini ada hubungannya sama dia. Sejak malam rumah Pak Budi terbakar, kampung benar-benar terasa seperti mati. Banyak yang akhirnya memutuskan pindah. Ada yang pulang ke rumah orang tuanya di desa lain, ada yang kabur malam-malam sambil bawa barang seadanya. Rumah-rumah yang dulu ramai kini kosong, jalanan lengang, warung tutup, pos ronda sudah tak ada orang lagi. Sawah juga terbengkalai, rumput liar mulai tumbuh di pematang. Kepala dusun sendiri sudah tak kelihatan sejak 3 hari lalu. Kata orang dia juga pergi diam-diam waktu tengah malam. Orang-orang yang masih bertahan hanya bisa pasrah. Setiap malam mereka tutup pintu rapat-rapat, matikan lampu dan berdoa supaya suara ketukan dan tangisan itu tidak mampir ke rumah mereka. Tapi suara itu tetap datang dari satu rumah ke rumah lain, tak pernah berhenti. Sudah lebih dari 3 minggu sejak kejadian di rumah Pak Budi, sekarang kampung itu benar-benar terasa seperti mati. Lebih dari separuh warga sudah pergi, sisanya hanya beberapa keluarga yang tak punya tempat lain untuk pindah.
Siang hari, rumah-rumah masih tertutup rapat. Malam hari, jalanan gelap. Suara tangisan dan ketukan tetap datang. Sekali-sekali terdengar bayangan kecil berlari di sawah, atau suara orang yang mirip Sarman berdiri diam di ujung jalan. Warga yang masih bertahan semakin gelisah. Mereka sudah tidak tidur nyenyak lagi. Tiap malam menunggu giliran siapa yang akan kena. Akhirnya, suatu sore, beberapa lelaki kampung berkumpul di balai desa yang sudah lama kosong. Mereka duduk melingkar sambil bisik-bisik. Salah satu dari mereka, namanya Parman, bilang keras-keras, "Kalau kita diam aja, kita semua habis. Sudah jelas, semua ini gara-gara Mbah Ijah. Kita bakar saja rumahnya, biar semua selesai." Awalnya tak ada yang berani jawab, tapi setelah lama diam, satu-satu mengangguk juga. "Ya, kalau nggak sekarang, kapan lagi?" ucap yang lain. Malamnya, mereka mulai bergerak. Ada yang bawa minyak tanah, ada yang bawa obor, ada juga yang bawa parang. Jumlah mereka cuma 8 orang. Sisanya memilih tetap di rumah, pura-pura tidur. Mereka jalan cepat-cepat, takut kalau keburu ada suara-suara aneh lagi. Begitu sampai di depan rumah Mbah Ijah, mereka berhenti sebentar. Rumah itu masih sama seperti biasa. Gelap, jendela tertutup, pintu juga tertutup. Hanya asap tipis keluar dari celah atap. "Cepat, jangan tunggu lama-lama," bisik Parman sambil menuang minyak ke dinding rumah. Yang lain ikut bantu siram bagian depan dan samping. Setelah semua siap, mereka nyalakan obor, lalu melemparkannya ke dinding kayu. Api cepat sekali membesar. Dalam hitungan detik, dinding sudah merah menyala. Atap mulai meletup-letup dan asap tebal mengepul. Api merambat ke dalam rumah sambil menimbulkan suara gemeretak. Awalnya, mereka lega melihat api itu. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara dari dalam rumah. Suara tawa bercampur tangisan, kecil, banyak, bersahut-sahutan. Beberapa orang yang tadi paling berani mendadak mundur. Wajah mereka tegang, tangan gemetar, mata mencari-cari jalan kabur. Suara itu makin keras, seperti anak-anak yang berlarian sambil tertawa dan menangis. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atap, seperti kayu patah. Semua mendongak. Di sana, berdiri sosok Mbah Ijah. Badannya sudah terbakar, rambutnya terbakar, kulitnya menghitam, tapi dia tetap berdiri, menatap mereka dengan mata yang membara merah. "Belum lunas!" teriaknya keras sekali, membuat mereka semua terdiam. Nafas mereka tercekat melihat tubuh Mbah Ijah yang terbakar itu. Api menjalar dari kakinya sampai kepala, tapi dia tidak jatuh. Dia malah melangkah pelan di atas atap yang sudah hangus. "Anak-anakku belum cukup!" Suaranya serak, tapi jelas terdengar di antara suara api yang mengamuk. Beberapa orang mulai lari terbirit-birit tanpa melihat ke belakang. Ada yang jatuh, ada yang terjerembab di parit. Sisanya hanya bisa berdiri di tempat, tak mampu menggerakkan kaki. Mbah Ijah mendongak lagi, lalu tertawa keras. Tawa itu bercampur suara tangisan anak-anak dari segala arah. Kemudian api di atap membesar, menelan seluruh sosok Mbah Ijah sampai tak terlihat lagi. Suara kayu runtuh menyusul, atap ambruk, dinding depan rubuh, api menyala makin tinggi. Tapi suara tawa dan tangisan itu tetap terdengar, meski rumah sudah hampir jadi arang. Warga yang masih berdiri di situ akhirnya lari juga. Mereka tak berani noleh lagi. Beberapa di antara mereka sempat mendengar bisikan di telinganya saat lari. "Belum lunas! Belum lunas!" Malam itu, rumah Mbah Ijah terbakar sampai rata dengan tanah. Hanya sisa bara dan asap hitam yang tertinggal sampai pagi. Tak ada yang berani mendekat lagi, apalagi memeriksa apakah mayatnya ada di sana atau tidak. Warga yang masih tinggal segera berkemas keesokan harinya. Semua sepakat sudah waktunya pergi. Mereka tak ingin ikut jadi korban berikutnya. Sejak itu, rumah itu dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani menyentuh puing-puingnya. Orang-orang yang lewat hanya berani melihat dari jauh sebelum mempercepat langkah. Tapi malam-malam berikutnya, dari arah bekas rumah itu, kadang masih terdengar suara anak-anak berlarian di halaman. Kadang terdengar suara tawa yang menyayat. Kadang terdengar suara Mbah Ijah berkata lirih, "Belum lunas, belum lunas." Beberapa tahun berlalu, kampung itu makin sepi.
Rumah-rumah yang dulu penuh suara, sekarang tinggal beberapa saja yang masih ditempati. Sebagian besar sudah pindah jauh-jauh, sebagian lagi sudah meninggal. Yang tersisa cuma beberapa orang tua yang tak punya tempat lain. Hidup seadanya. Setiap malam mereka tutup pintu rapat-rapat, tidur cepat, berharap paginya masih bisa bangun. Anak-anak di kampung itu hampir tak ada lagi. Kalaupun ada yang lahir, jarang yang bisa bertahan lama. Entah kenapa, banyak bayi yang sakit sejak lahir. Tubuh mereka panas, kulitnya memerah, lalu meninggal sebelum sempat besar. Ada juga yang sudah bisa jalan, tapi tiba-tiba jatuh sakit dan tak pernah sembuh. Tak ada dukun atau dokter yang bisa jelaskan kenapa begitu. Mereka cuma bilang, mungkin sudah takdir. Padahal orang-orang di kampung tahu, ini bukan cuma soal takdir. Mereka ingat betul apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Dan mereka tahu siapa yang membawa semua ini. Reruntuhan rumah Mbah Ijah masih ada, sampai sekarang. Puing-puing hitam itu tak pernah dibereskan. Tak ada yang berani sentuh. Atapnya sudah ambruk, dindingnya tinggal separuh. Tapi bentuk rumahnya masih kelihatan dari jalan. Orang-orang lebih memilih memutar jauh daripada lewat depan reruntuhan itu. Kalaupun terpaksa lewat, mereka mempercepat langkah, tidak menoleh sama sekali. Kadang-kadang dari arah puing itu masih keluar asap tipis, terutama waktu malam. Baunya seperti kayu hangus bercampur dupa. Orang-orang yang tinggal dekat situ bilang mereka sering dengar suara anak kecil tertawa atau menangis dari sana. Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan Mbah Ijah berdiri di tengah reruntuhan. Matanya merah, tangannya menunjuk ke arah rumah-rumah warga satu persatu. Tapi begitu didekati, bayangan itu hilang. Orang-orang yang dulu ikut membakar Sarman dan menyeret Mbah Ijah, semua sudah tak ada. Ada yang mati mendadak, ada yang terbakar di rumah sendiri, ada juga yang hilang akal dan dipasung di rumah sampai akhir hayatnya. Tak ada satupun yang selamat dengan waras. Pak Sarno misalnya ditemukan mati di sumur belakang rumahnya. Badannya gosong, padahal tak ada api. Pak Karyo jadi linglung, tiap malam teriak-teriak minta tolong, lalu akhirnya mati sendiri di lumbung. Warga yang masih hidup hanya bisa menunduk kalau ada yang menyebut-nyebut kejadian lama itu. Tak ada yang berani cerita panjang-panjang. Semua sudah tahu. Ini balasan. Balasan yang belum selesai. Sekarang kampung itu jarang didatangi orang luar. Jalan masuknya sudah dipenuhi rumput tinggi, sawah-sawah terbengkalai, banyak rumah yang tinggal rangka. Kalau ada orang luar lewat, biasanya mereka cepat-cepat keluar lagi setelah melihat suasananya. Di malam hari, kampung itu benar-benar seperti kuburan. Hening, gelap, dan kadang terdengar suara-suara aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Seorang anak muda yang nekat mampir pernah cerita, waktu lewat dekat reruntuhan rumah Mbah Ijah, dia dengar suara anak kecil berbisik-bisik dari balik tembok. Suaranya bilang, belum selesai, masih ada. Dia kabur tak lama setelah itu, tak pernah kembali lagi. Orang-orang yang tersisa di kampung hanya bisa pasrah. Tak ada yang tahu sampai kapan semua ini akan berhenti. Yang mereka tahu, selama reruntuhan rumah itu masih berdiri, suara-suara itu tak akan hilang. Dan selama dendam itu belum lunas, kampung itu tak akan pernah punya anak-anak lagi. Di ujung cerita ini, orang-orang hanya bisa bilang pelan-pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Fitnah itu api, dan anak yang terbakar karenanya akan kembali membawa bara dendam sampai semuanya lunas. Dan sampai sekarang, bara itu belum padam.